Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi pada pembelajaran hari ini. Mari berdoa sebelum memulai pembelajaran hari ini. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah berdoa telah selesai, telah dibacakan. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Suci Hadir. Syifa Hadir. baik, hadir semua ya, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Sepertinya kalian sudah siap semua. Baik, kita mulai pembelajarannya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebenarnya pembelajaran hari ini bersangkutan dengan pembelajaran sebelumnya, yakni dengan sistem persamaan linear satu variabel, di mana dia hanya memuat satu variabel di dalam kalimat matematika. Sedangkan dalam sistem persamaan linear dua variabel, seperti namanya, dia memuat dua variabel di dalamnya. Tujuan dari pembelajaran materi SPLDV kali ini yakni siswa dapat menentukan komponen pada SPLDV dan memahami contoh yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dan juga siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan SPLDV dengan menggunakan metode substitusi. Lalu, adapun manfaat dari pembelajaran SPLDV ini, kalian dapat menentukan, misal kalian dan teman kalian pergi berbelanja dua barang yang sama namun dengan jumlah yang berbeda. Dari situ kalian bisa menentukan harga masing-masing benda tanpa kalian bertanya kepada pemilik toko. Lalu adapun standar kompetensi dasar ataupun indikator pembelajaran yakni sebagai berikut. Untuk memulai pembelajaran kali ini, agar memudahkan kalian, maka sebelumnya kita bentuk kelompok terlebih dahulu. Setiap kelompok terdiri dari 3 orang. Silakan membentuk kelompok dan buat grup di WA. Untuk memulai pembelajaran kali ini, karena telah dibuat kelompok, Ibu telah membagikan lembar kerja kepada setiap grup WA kalian masing-masing. Nah, oleh karena itu, silakan kalian amati dan cermati masalah yang terdapat dalam lembar kerja tersebut. Nah, sekarang setelah kalian mengamati dan mencermati masalah dalam lembar kerja yang tadi Ibu berikan, apakah ada pertanyaan sebelumnya? Sebelum melanjutkan ke materi yang akan dibahas. Jika tidak ada yang bertanya, coba Ibu ingin kalian berdiskusi untuk menentukan himpunan penyelesaian dari 2x ditambah 3y sama dengan 6 dan x min y sama dengan 3. Nah, sebelum kalian melanjutkan diskusi kalian, mari Ibu perkenalkan dulu gambaran umum tentang persamaan linear dua variabel. Yang pertama, yakni ada pengertian persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel yakni persamaan dengan dua variabel di mana pangkat-pangkat setiap variabelnya sama dengan 1. Dari persamaan linear dua variabel yakni ax tambah bx sama dengan c, dengan x dan y adalah variabel. Lalu selanjutnya ada sistem persamaan linear dua variabel atau sering disebut SPLDV. Nah, SPLDV ini yakni dua persamaan linear atau dua variabel yang mempunyai hubungan satu sama lain dan mempunyai satu penyelesaian yang sama. Adapun bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel ini yakni ax tambah by sama dengan c, juga px dan qy sama dengan r, di mana x dan y adalah variabel, a, b, p, dan q adalah koefisien, juga r dan c adalah konstantanya. Selanjutnya, penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Seperti yang kita pelajari, yaitu menggunakan metode substitusi. Sebagaimana namanya, substitusi yang berarti mengganti. Nah, maka dari itu kita masuk contoh agar kita dapat lebih mudah memahaminya. Contohnya,
Carilah penyelesaian sistem persamaan dari X plus 2Y sama dengan 8 dan 2X min Y sama dengan 6. Nah, kita jawab ya. Sebelumnya, di persamaan pertama kita memiliki X plus 2Y sama dengan 8. Kita gunakan persamaan tersebut untuk sebagai substitusi pada persamaan kedua. Jadi X tambah 2Y sama dengan 8 menjadi X sama dengan 8 dikurangi 2Y, di mana X sama dengan 8 dikurangi 2Y ini menjadi persamaan ketiga. Lalu kita masukkan persamaan ketiga tersebut pada persamaan kedua. Kita masukkan nilai X nya ya. 2X dikurangi Y sama dengan 6. Nah, kita masukkan nilai X menjadi 2 dikali 8 dikurangi 2Y dikurangi Y sama dengan 6. Nah, kita kalikan nilai 2 dengan nilai substitusi X ini sehingga diperoleh 16 dikurangi 4Y dikurangi Y sama dengan 6. Lalu kita jumlahkan nilai tersebut sehingga didapat 16 dikurangi 5Y sama dengan 6. Lalu kita kelompokkan komponen yang sama, yakni variabel dengan variabel dan konstanta dengan konstanta, sehingga diperoleh negatif 5Y sama dengan 6 dikurangi 16. Negatif 5Y sama dengan negatif 10, sehingga di mana Y sama dengan 2. Nah, kita peroleh nilai Y sama dengan 2. Selanjutnya, kita substitusikan nilai Y kepada persamaan pertama. X ditambah 2Y sama dengan 8. X ditambah 2 dikali 2 sama dengan 8. X ditambah 4 sama dengan 8. Nah, seperti tadi kita kelompokkan lagi setiap komponennya sehingga X sama dengan 8 dikurangi 4, sehingga kita peroleh nilai X sama dengan 4. Maka dari itu kita peroleh nilai X sama dengan 4 dan Y sama dengan 2 yang memenuhi persamaan-persamaan tersebut. Untuk membuktikan apakah nilai-nilai tersebut merupakan penyelesaian dari sistem persamaan yang diberikan, kita masukkan ke dalam nilai persamaan tersebut. Kita masukkan nilai X dan Y yang telah kita peroleh. 4 ditambah 2 dikali 2 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Hasil ini sama seperti dengan persamaan yang pertama. Lalu persamaan kedua, 2 dikali 4 dikurangi 2 sama dengan 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Sehingga nilai ini juga sama dengan persamaan yang kedua. Nah, sehingga nilai X sama dengan 4 dan Y sama dengan 2 merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linear yang diberikan. Setelah penjelasan yang telah dijelaskan tadi, sekarang kalian bisa menganalisa informasi yang kalian dapat dari penjelasan yang Ibu berikan tadi, sehingga kalian bisa menyelesaikan persoalan yang telah Ibu berikan sebelumnya dengan cara diskusi secara berkelompok. Silahkan. Sekarang kita akan membahas persoalan yang tadi Ibu berikan untuk bahan diskusi, yakni persamaan 2X ditambah 3Y sama dengan negatif 6 dan X dikurang Y sama dengan 3. Nah, kita gunakan metode kancing untuk menyelesaikannya. Kita gunakan kancing merah sebagai pengganti dari variabel X, kancing hitam dan putih untuk variabel Y, dan kancing hitam untuk konstantanya. Nah, kita gunakan persamaan kedua tadi dengan X min Y sama dengan 3 menjadi X sama dengan Y ditambah 3. Sekarang sudah kita masukkan substitusi dari nilai X pada persamaan kedua, sehingga menjadi 2 dikali Y tambah 3
3 ditambah 3Y sama dengan 6. Maka dari itu kita kalikan koefisien nilai X yakni 2 kepada substitusi nilai X tersebut. Sehingga menghasilkan 2X dan 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, ditambah 3 sama dengan 6. Nah, kita satukan komponen yang sama. 2Y ditambah dengan 3Y sama dengan 5, menjadi 5Y. Sehingga kita peroleh komponen 5Y ditambah dengan 6C sama dengan 6C. Nah, kita tak jumlahkan ruas kiri dan ruas kanan dengan negatif 6C. Sehingga kita peroleh kedua ruas ini menjadi 5Y sama dengan 0. Sehingga kita peroleh Y sama dengan 0. Nah, setelah kita temukan nilai Y sama dengan 0, kita masuk ke persamaan kedua untuk mengetahui nilai X. Nah, kita substitusikan nilai Y tersebut dengan 0 sehingga X dikurangi 0 maka akan sama dengan 3. Sehingga nilai X sama dengan 3. Nah, sepertinya kalian setelah selesai berdiskusi dan sudah mengumpulkan semuanya. Silahkan bagi tiap kelompoknya perwakilan untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Nah, mungkin sekarang dari kelompok yang lain atau anggota yang lain ada yang mau memberikan tanggapan berupa pertanyaan ataupun mengkonfirmasi hasil pekerjaan teman kalian tadi. Nah, begitu rupanya tanggapan dari teman-teman kalian. Terima kasih. Nah, sekarang kita berada di akhir pembelajaran. Maka dari itu, siapa di antara kalian yang mau memberikan kesimpulan dari pembelajaran tadi? Baik, Syifa, silahkan. Benar. Terima kasih untuk Syifa dan juga semua anggota kelas yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Beri applause untuk kalian semua. Nah, sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran ini, Ibu akan memberikan lembar portofolio untuk kalian kerjakan di rumah sebagai pekerjaan rumah. Ibu telah membagikannya di setiap kelompok masing-masing. Untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.